Baik, sekarang kita ingin menjelaskan barisan dan deret. Next. Baik, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan barisan bilangan aritmatika dan geometri? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan deret, bilangan aritmatika, dan geometri? Next. Mari kita berkenalan dengan barisan. Next. Definisi suatu barisan ialah suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Rumus barisan. UN merupakan suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah selisih dari suku yang berdekatan. Jika diartikan dengan rumus, maka UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Next. Contoh soal. Baik, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa kursi yang disusun, ada barisan pertama, barisan kedua, dan barisan ketiga. Dengan soal, tentukan jumlah kursi pada barisan ke-15. Baik, untuk penyelesaiannya, diketahui barisan ke-1 disimbolkan U1. Sama dengan A 4 kursi, yaitu urutan pertama dengan jumlah 4 kursi. Dilanjut dengan barisan kedua, dilambangkan U2, sama dengan 6 kursi, dengan artian di barisan kedua memiliki 6 kursi. Jadi, B itu untuk U2, B sama dengan U2 dikurang U1, sama dengan U2 itu 6, U1 4. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Pertanyaannya, berapakah suku ke-15? Suku ke-15 bisa disimbolkan dengan U15. Bisa kita jawab dengan U15 sama dengan 4, yaitu merupakan A ditambah 15, yaitu merupakan N itu sendiri, dikurang 1, dikali 2, yaitu B, dengan hasil 32. Jadi jadi suku ke-15 ialah 32. Dilanjut dengan barisan geometri. Definisi barisan geometri. Suatu barisan bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio dengan lambang R. Rumus barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Dengan penjelasan, UN merupakan suku N, A adalah suku pertama, R adalah rasio dari suku berdekatan. Next. Contoh soal. Selembar kertas karton dipotong menjadi 2 bagian. Lalu setiap potongan dipotong menjadi 2 bagian. Banyak potongan karton 7 adalah baik, dari soal yang tadi kita bisa selesaikan, diketahui potongan kertas karton berbentuk barisan, yaitu ialah 2, 4, dan 8. A sama dengan 2, rasionya ialah U2 dibagi U1, yang berarti U2 merupakan 4, U1 merupakan 2.
dengan hasil 2. Dan ditanya suku ke-7, berarti suku ke-7 dilambangkan U7. Berarti bisa kita jawab dengan 2 dikali 2 dengan pangkat 7 dikurang 1 dengan hasil 128. Selanjutnya masuk ke materi deret yang disampaikan oleh Saudara Rita. Selanjutnya mengenai deret. Yang pertama, deret adalah dapat diartikan dengan menabung seseorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Jumlah seluruh uang seseorang yang ditabung secara berkala membentuk sebuah deret. Nah, jadi dalam bentuk suatu tabungan, jumlah tabungan itu sendiri merupakan adalah sebuah deret. Deret yang pertama adalah deret aritmatika. Definisi dari deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan aritmatika. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurangi 1 kali B. Sn merupakan jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah selisih dari suku. Contoh soalnya, Denny menabung sebesar 80.000 pada minggu pertama. Minggu selanjutnya, Denny menabung sebanyak 5.000. Lebih banyak dari minggu selanjutnya. Berapakah jumlah uang Denny selama 2 bulan? Penyelesaiannya diketahui. A sama dengan 80.000, B 5.000. Yang ditanyakan adalah uang tabungan selama 2 bulan atau sebanyak 8 minggu. Atau dapat dilambangkan dengan S8. Jawabannya S8 sama dengan 8 per 2 atau N per 2 dikali 2 dikali 80.000 ditambah 8 kurangi 1 atau dalam bentuk N kurangi 1 dikali 5.000. Hasilnya adalah 780.000. Lalu deret yang selanjutnya adalah deret geometri. Definisi dari deret geometri merupakan jika suku-suku suatu barisan geometri jumlahkan, maka diperoleh deret geometri. Deret geometri juga dapat disebut sebagai deret ukur. Rumus deret geometri terbagi dua. Yang pertama adalah Sn sama dengan A1 kurang R pangkat N per 1 per R. Rumus ini digunakan jika R kurang dari 1 atau rasio kurang dari 1. Sedangkan rumus yang lainnya adalah Sn sama dengan A Rn kurangi 1 per R kurangi 1. Rumus ini digunakan apabila rasio lebih dari 1. Yang dimana Sn merupakan jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan R adalah suatu rasio. Contoh soalnya, sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian. Panjang potongan mengikuti barisan geometri. Panjang tali terpendek panjang 6 cm dan terpanjang panjang 96 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang tali semula? Nah, bentuk penyelesaiannya diketahui barisan bilangan 6, U6 sama dengan U1, U2 tidak diketahui, U3 tidak diketahui, dan U4 juga tidak diketahui. Dan U5-nya adalah 96. A sama dengan 6, U5 sama dengan 96. Yang ditanya adalah S5 atau deret geometri suku kelima. Untuk menjawab soal ini, kita cari rasio terlebih dahulu. Untuk mencari rasio, karena yang diketahui adalah U5, maka kita mensubstitusikan rumus U5 ke dalam bentuk rasio. Yang pertama, U5 sama dengan AR pangkat 4, yang dimana pangkat 4 tersebut diambil dari 5 kurangi 1, yang menghasilkan 96. 96 sama dengan 6R pangkat 4, lalu 6-nya kita pindah ruaskan ke kiri, yang dimana akan menghasilkan 96 per 6. 96 per 6 sama dengan R4, lalu 96 dibagi 6 sama dengan 16. 16 sama dengan R pangkat 4. Suatu angka yang memiliki pangkat 4 adalah yang menghasilkan 16 adalah 2. Dapat dibuktikan dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16.
Lalu apabila rasio sudah diketahui, maka kita substitusikan ke rumus dasarnya, yang yaitu S5 sama dengan 6, rasionya adalah 2, maka 2 pangkat 5 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. 6 dikali 32 kurangi 1 per 2 kurangi 1. Yang dimana 6 dikali 31 sama dengan 186 per 1. Maka hasilnya adalah 186. Untuk contoh soal yang ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Edzedin Nurhusen. Baik, untuk memperdalam ilmu yang sudah kita jabarkan tadi, mari kita mengerjakan soal berikut. Perusahaan baju Kelly menghasilkan 2.000 buah baju pada bulan pertama produksinya. Berarti A sama dengan 2.000. Perusahaan tersebut mampu menambah sebanyak 400 buah setiap bulannya, yaitu B sama dengan 400. Yang ditanyakan adalah A. Jika perkembangan produksi yang konstan, maka berapa banyak baju yang dihasilkan pada bulan keempat? B. Total bajunya. Total banyaknya baju yang telah dihasilkan sampai dengan bulan keempat. Baik, bisa kita jawab UN. Bisa kita masukkan rumus yang tadi sudah kita pelajari, yaitu adalah UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Mari kita masukkan angka yang sudah tadi diberitahukan di soal tadi ya. U4, yang ditanyakan tadi kan bulan keempat. 2.000 merupakan hasil bajunya ditambah 4 dikurang 1 dikali 400. Sama dengan 2.000 ditambah 1.200 dengan hasil 3.200. Untuk penyelesaian soal B, ada dengan rumus SN sama dengan N dibagi 2. 2A plus N dikurang 1 dikali B. Jika dari rumus tersebut kita masukkan angka, maka S4 sama dengan 4 dibagi 2 dalam kurung 2.000 dikali 2 dikali 2.000 sama dengan 4 dikurang 1 dikali 400. Sama dengan 4 dibagi 2 dalam kurung 4.000 ditambah 1.200 kurung. Sama dengan 4 bagi 2, 5.200. Maka ketemu hasil 1.400. Next. Soal ini bisa dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Saya akan menjelaskan salah satu bentuk contoh dari penerapan barisan dan deret pada bidang ekonomi, yaitu contoh soalnya adalah Rizal meminjam uang di bank sebesar 15 juta untuk jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga sebanyak 3% per tahun. Berapa jumlah uang pinjaman yang harus dibayar dan berapakah jumlah uang pinjaman yang harus dibayar apabila bunga dibayar setiap 4 bulan? Oke, penyelesaiannya yang pertama adalah jumlah uang yang harus dikembalikan apabila bunga dibayar selama per tahun. A sama dengan P 1 plus R pangkat N. P sebanyak 15 juta, P adalah utang pokok. Ditambah 1 plus 0,03, 0,03 didapat dari 3% yang dibentuk ke desimal, yaitu sebesar 0,03. Pangkat 5. Pangkat 5 yang merupakan N. Lalu selanjutnya 15 juta dikali 1,03 pangkat 5. Lalu 15 juta dikali 1,159 yang merupakan 1,159 adalah hasil dari 1,03 pangkat 5. Hasil akhirnya adalah 17.385.000. Selanjutnya adalah di soal tadi ditanyakan apabila pembayaran bunganya dihitung setiap 4 bulan, maka kita memerlukan M. M itu sendiri yaitu sebagai periode pembungaan, atau misal dibilang sebagai kita bayar bunganya dalam kurun waktu berapa bulan atau berapa tahun. Untuk mencari M yaitu 1 tahun per 4 bulan atau berapa waktu yang diperlukan dalam membayar
suatu bunga tersebut. Dalam soal ini ditanyakan apabila bunga dibayar setiap 4 bulan, maka hasilnya 12 per 4 atau sama dengan 3. Maka uang yang harus dibayar adalah A sama dengan P1 tambah R per M dipangkat M kali M. P-nya atau bunga pokoknya, uang hutang pokoknya sebesar 15 juta. Lalu 1 plus 0,03 per 3 dikali pangkat 3 kali 5. Lalu hasilnya 15 juta dikali 1,01 pangkat 15. 15 juta dikali 1,160. 1,160 merupakan hasil dari pangkat 15 dari 1,01. Hasil akhirnya adalah 17.400.000. Maka hutang yang harus dibayar apabila bunganya dihitung setiap 4 bulan adalah 17.400.000. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Mutiara selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah ini. Mohon maaf apabila proyek yang kami lakukan ada kekurangan maupun kesalahan. Cukup sekian, terima kasih.